Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Dan semoga tetap semangat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kamu telah mengerjakan tugas, yaitu menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kebetulan kemarin gagasan pokok yang kita cari adalah gagasan pokok yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Kamu telah membaca, ada beberapa paragraf di dalamnya. Nah, kamu sudah menentukan gagasan pokoknya. Sebelum kita membahas, Ibu akan ulang kembali, Ibu akan perjelas kembali apa yang telah Ibu jelaskan pada minggu lalu, yaitu mengenai pengertian paragraf ya. Kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi di dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama. Satu kalimat utama itu di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan pokok. Nah, ide pokok atau gagasan pokok. Nah, jadi berarti di dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Terdapat pada kalimat pertamakah atau kalimat terakhir di dalam satu paragraf tersebut. Paragraf itu misalkan terdiri dari 5 atau 6 kalimat. Baca kalimat pertamanya atau kamu baca kalimat terakhirnya, mana yang bersifat umum? Yang bersifat umum artinya itu adalah kalimat utama yang terdapat di dalamnya gagasan pokok. Jadi kamu tidak perlu menemukan gagasan pokok di dalam setiap kalimat yang ada. Jadi sebagian besar dari tugas-tugas kamu kemarin sepertinya kamu memberikan kesimpulan. Jadi dari 5 kalimat yang terdapat di dalam satu paragraf, kamu ringkas dia untuk menjadi sebuah ide pokok. Itu salah ya. Jadi yang caranya adalah tentukan kalimat umumnya letaknya di mana, karena yang lain itu sifatnya penjelas. Ya, selain dari satu buah kalimat utama itu, sisanya adalah penjelas. Penjelas yaitu menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Kalau dia letaknya di awal, kalimat utamanya atau gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, itu namanya deduktif. Kalau dia terletak di akhir, namanya adalah induktif. Ini induktif ya. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah salah satu dari tugas kamu yang Ibu ambil ya. Ini tugas siapa nih? Ada yang ingat nggak? Ya. Coba kita baca. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional. Ya. Kalimat pertama atau kalimat terakhir yang bersifat umum, yang bukan penjelas. Kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya adalah berdasarkan bahan dasarnya barang-barang tersebut. Nah, kalau dia ada kata tersebut, berarti itu bukan kalimat utama, pasti itu kalimat penjelas karena dia menjelaskan yang di atas tadi. Oke, berarti letaknya adalah di awal. Kalau dia letaknya di awal sudah jelas. Barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Benar apa salah nih? Ini selain The Topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan. Cantiknya perhiasan batik, ini tidak perlu. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nah, oke. Lanjut. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Ini adalah paragraf pertama ya. The Topeng adalah salah satu tempat wisata terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng. Nah, keberadaan The Topeng berarti ini tempatnya The Topeng. Oke, mengacu ke yang di atas. Kita baca lagi. Tempat wisata ini. Lah, kalau tempat wisata ini berarti mengacu ke yang pertama tadi. Lanjut. Kita baca ke kalimat terakhir. Topeng, barang tradisional dan barang antik dalam museum ini. Nah, kalau dalam museum ini berarti menjelaskan keberadaan dari sebuah The Topeng tersebut. Berarti letaknya adalah pada kalimat keberapa nih? Pada kalimat pertama. Jadi letaknya adalah pada kalimat pertama. Terletak pada kalimat pertama. Selain The Topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan cantiknya. Salah. Nah, selain The Topeng,
Ayo kita lihat jawabannya. Selain topeng barang-barang tradisional, juga dipamerkan cantiknya perhiasan, batik-batik, motif lama, dan hiasan rumah kuno. Nah, kita ini bukan membuat sebuah kesimpulan. Jadi beda antara gagasan pokok, kesimpulan, dan ringkasan itu beda. Jadi intinya kunci utamanya adalah letaknya di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, kalimat pertama itu sudah jelas diakhiri oleh titik. Nah, jadi tidak perlu ditambah dengan kalimat-kalimat berikutnya. Itu aja kuncinya. Satu kalimat diakhiri oleh tanda titik, seperti yang telah Ibu jelaskan minggu lalu. Oke, lanjut. The Topeng adalah, nah ayo kamu lihat lagi nih, ini jawabannya nih. The Topeng adalah salah satu tempat wisata. Salah apa benar? Sepanjang ini ya nggak ada, ini salah ya. Lanjut. Kemarin kamu menulis apa jawabannya? Oke. Nih, gagasan utama dari paragraf 1. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, karena dia berada pada pada kalimat pertama nih, tetap pada kalimat pertama. Oke. Lanjut paragraf kedua. Ini paragraf kedua. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Nah, di sini maka dia itu. Ini kebetulan aja dia letaknya di awal. Paragraf 1 tadi letaknya di awal juga. Lanjut paragraf 3 nih. Paragraf 3. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Nah, kebetulan nih sama ya. Pada awal paragraf. Lanjut paragraf 4. Barang kuno yang masih bernilai disebut barang antik. Ya, diubah kalimatnya. Kali pertama ini diubah kalimatnya sedikit. Ya, intinya letaknya ada pada awal paragraf. Lanjut paragraf 5. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Nah, itu kebetulan aja ini semua. Kebetulan semua berada pada awal paragraf. Baiklah. Apakah tujuan kita untuk menemukan ide gagasan-gagasan pokok dalam setiap paragraf? Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat ringkasan. Ya, supaya kita bisa membuat ringkasannya. Ya. Nah, ini baru dia ringkasan. Nah, ringkasan adalah menggabungkan gagasan-gagasan pokok secara berurutan dengan menambahkan konjungsi atau kata hubung untuk menghubungkan antara gagasan-gagasan pokok yang telah ditemukan. Nah, dari paragraf 1 tadi, ide pokoknya atau gagasan pokoknya sudah kita temukan. Paragraf 2, paragraf 3, sampai paragraf 5 sudah kita temukan. Nah, sekarang waktunya kita merangkai paragraf gagasan-gagasan pokok tadi. Merangkainya tidak mungkin langsung digabung saja kalimat dengan kalimat, kita gabung dengan kata penghubung. Nah, ini Ibu tugaskan kamu menulisnya per kelompok. Jadi nanti kita bagi per kelompok, dan kelompoknya nanti Ibu share di WA siapa-siapa saja kelompoknya. Nah, ini dia latihannya. Gabungkanlah gagasan-gagasan utama yang telah ditemukan tersebut menjadi sebuah ringkasan bersama kelompokmu. Kemudian salah satu anggota kelompok menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerjanya dan mengirimkan dalam bentuk video. Ya, dikirimkan dalam bentuk video. Nah, selesai materi kita yang minggu lalu. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Semoga kamu bisa menangkap apa yang Ibu perintahkan dan apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Saatnya kita lanjutkan pembelajaran materi baru. Baiklah anak-anak sekalian, ini saatnya kita mempelajari materi baru. Ya. Judulnya adalah isi teks laporan hasil observasi. Kalau kemarin kita hanya baru membaca dan kamu baru mengenal seperti apa sih teks laporan observasi. Sudah kamu baca 2 teks hasil laporan observasi, itu sudah cukup. Kita lanjut ya. Ini dia.
bahwa kita mengetahui bahwa teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang berisi penjabaran umum untuk melaporkan hasil dari pengamatan atau observasi yang telah dilakukan, di mana laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atau untuk menyampaikan informasi hasilnya. Jadi observasi itu artinya adalah pengamatan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita amati, kita tuliskan secara rinci. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam teks laporan observasi. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menganalisis teks laporan hasil observasi. Menganalisis artinya membedah teks tersebut. Nanti kamu tentukan yang mana bagian ini, yang mana bagian itu. Ini bagian ini apa namanya, bagian ke bawah ini apa namanya, bagian akhir apa namanya. Lanjut, siswa dapat membuat teks laporan hasil observasi. Nah, 2 saja ya. 2 saja tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini. Apa saja isi teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum, kita ingat tadi, kamu masih ingat nggak? De topeng itu definisinya apa? De topeng merupakan salah satu objek wisata. Nah, itu adalah definisi umum. Nah, itu letaknya pada awal teks, pada paragraf pertama biasanya, ya. Dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai objek yang diteliti, meliputi pengertian atau definisi objek tersebut secara singkat. Nah, bahwa pada paragraf pertama tadi sudah dijelaskan bahwa De Topeng itu adalah sebuah museum yang di dalamnya terdapat barang-barang antik dan kuno, ya. Lanjut, yang kedua adalah definisi bagian. Definisi bagian itu, jadi setiap paragraf yang ada di dalam teks itu ada bagian-bagiannya. Bagian paragraf pertama itu adalah definisi umum. Paragraf selanjutnya itu adalah definisi bagian. Ya, definisi bagian itu menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan dan menjadi inti dari laporan hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada tiap paragrafnya. Jadi dia terdapat banyak. Jadi deskripsi bagian ini banyak. Kalau dia tadi paragrafnya ada 5, berarti yang pertama itu definisi umum, paragraf pertama. Nah, paragraf 2, 3, 4 itu adalah definisi bagian. Yang ketiga, nah, definisi manfaat. Pasti kan? Ada tadi manfaatnya pada yang terakhir, manfaatnya adalah sebagai pelestarian budaya. Nah, menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan, apa saja manfaat dan kegunaan objek pengamatan yang dituliskan secara detail pada bagian ini, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kebetulan di De Topeng tadi itu ada manfaatnya adalah untuk pelestarian budaya. Ya. Yang keempat, kalau mau ditutup lagi silakan, tapi dia sifatnya adalah opsional atau pilihan. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Ini dia contohnya ya. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB. Ini teks awal kita, yaitu teks wayang. Nah, ini adalah pernyataan umum atau klasifikasi, ya, pernyataan umum atau definisi umum. Ada klasifikasinya, ya. Nah, untuk mengetahui klasifikasi itu seperti apa, nah ini dia contoh. Ini contoh lain ya. Contoh lainnya, ikan paus merupakan ikan terbesar saat ini. Ikan paus ini memiliki banyak jenis ikan. Ya, banyak orang yang kurang tahu tentang jenis-jenis ikan paus di dunia ini, padahal ada banyak jenis ikan paus. Nah, kutipan kedua. Kelelawar disebut sebagai hewan yang menakutkan karena selalu dihubungkan dengan mitos vampir. Nah, bagaimana fakta sebenarnya tentang kelelawar? Hewan ini termasuk jenis mamalia, hewan beranak menyusui seperti anjing, kucing, sapi, dan lainnya. Hewan menyusui ini berasal dari ordo Chiroptera. Hanya ada 3 jenis kelelawar di dunia yang menghisap darah. 3 jenis kelelawar yang hidup di bagian tengah dan selatan Amerika tersebut menggigit hewan ternak dan menghisap hanya sedikit darahnya tanpa membahayakan nyawa. Kelelawar merupakan salah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Nah, di sini kamu tahu. Contoh lain pengklasifikasian antara kutipan teks berikut. Nah, di antara 2 teks ini ya, yang manakah yang ada klasifikasinya? Teks ikan paus ada nggak klasifikasinya? Tidak ada. Ada nggak? Klasifikasi itu artinya kita
membaginya menjadi beberapa jenis atau membaginya menjadi beberapa kelompok, atau kita klasifikasikan, itu namanya kita bagi kelompok-kelompoknya. Nah di sini nggak ada ya, hanya jenis ikan paus, buas dan karnivora sampai ikan paus yang jinak. Ada nih. Nah tiada bagiannya. Yang kutipan kedua, ada nggak ya jenis? Hanya ada 3 jenis kelelawar di dunia yang menghisap darah. 3 jenis kelelawar yang hidup di bagian tengah dan selatan Amerika tersebut. Ada. Oke. Berarti ini contoh pengklasifikasian. Jadi ini adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini dia sifatnya teori, tidak opini, tidak pendapat. Jadi dia sifatnya teori. Dan setiap orang, setiap ilmu pasti membahas 2 ini. Jadi di dalam teks laporan observasi ada pengklasifikasian seperti ini, ya. Lanjut. Struktur teks laporan hasil observasi ini. Deskripsi bagian, isi paragraf isi paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya ini artinya paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Itu semua adalah deskripsi bagian menjelang dia ke manfaat. Ini dia contohnya. Apa itu yang dideskripsinya? Ini kita analisis ya. Oh, yang dideskripsikan itu ya adalah deskripsi. Tahu nggak deskripsi apa? Deskripsi itu menggambarkan. Jadi kita gambarkan, bukan kita jelaskan. Digambarkan secara detail. Nah, misalnya gini. Anak Ibu Ani itu sangat cantik. Hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya panjang. Dan setiap hari dia rajin menyapu rumah. Dia menyapu dengan sangat bersih dan sangat cepat. Karena anak Ibu Ani tersebut memang terkenal rajin. Nah, di situ kita menggambarkan bahwa hidungnya mancung, rambutnya panjang. Nah, itu namanya deskripsi atau menggambarkan. Nah, baiklah, sudah 2 tadi ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ya, yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, lanjut, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat ini contohnya nih. Ini terdapat pada paragraf akhir di teks wayang kemarin. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Berarti analisisnya ini adalah manfaat wayang. Tentang apa sih ini? Nah, analisis itu adalah tentang apa sih paragraf ini? Nah, tentang manfaat wayang. Jadi bagiannya bagian deskripsi manfaat. Baiklah anak-anak sekalian, ini lagi kita lanjut ya. Apa nih? Lembar kerja. Ya, lembar kerja. Lembar kerja yang pertama adalah pada teks laporan hasil observasi berjudul mengenal suku Baduy, halaman 23 buku siswa kelas 10 yang Ibu kirimkan kemarin. Nah, coba kamu buka nanti halaman 23 buku siswa kelas 10. Analisislah isi teks tersebut berdasarkan struktur teksnya. Nah, jadi kamu analisis nanti. Kamu analisis seperti yang Ibu contohkan ini tadi. Nah, di dalam buku kamu juga ada penjelasannya. Jadi, menganalisisnya itu berdasarkan bagian-bagiannya tadi. Ada 3 ya bagiannya. Yang pertama, Ibu ulangi ya. Yang pertama bagiannya adalah pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, tapi deskripsi bagian itu kamu tidak satu yang kamu analisis semuanya. Jadi misalkan dia ada 5 paragraf, berarti kelima 5 paragraf kamu analisis dia. Paragraf pertama deskripsi bagian tentang apa? Paragraf kedua tentang paragraf pertama itu tentang definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua, paragraf kedua tentang deskripsi bagian. Berbicara tentang apa dia, itu adalah analisisnya. Ketiga juga bagian deskripsi bagian, kemudian berbicara tentang apa dia. Nah, begitulah seterusnya. Lanjut ya. Yang kedua, setelah kamu analisis, kamu tahu di situ apakah struktur teksnya lengkap atau tidak. Nah, struktur teks tadi ada 3 ya. Nah, lengkap atau tidak? Jika tidak lengkap, buatlah paragraf atau isi teks dari struktur teks yang tidak ada tersebut. Nah, bagaimana caranya kamu membuat?
tinggal kamu buat aja. Ini kan mengenal suku Baduy. Nah, berarti apa yang tidak ada di situ? Kalau dia tidak ada deskripsi bagian, kamu tambahin. Kalau dia tidak ada definisi umum, kamu tambahin. Dari mana kamu dapat informasinya? Kalau seandainya definisi umum tidak ada, kamu cari aja di internet, ya. Mengenal suku Baduy. Nah, kalau manfaatnya tidak ada, manfaat mengenal suku Baduinya tidak ada, berarti kamu membuat paragraf tentang manfaat mengenal suku Baduy. Itu maksud Ibu. Baiklah anak-anak sekalian, tugasnya hanya sedikit, tidak banyak, ya. Dimana kamu membuatnya, kamu harus mengerjakannya. Baiklah anak-anak sekalian, lembar kerja ini kamu kerjakan pada link Google Form seperti yang kemarin. Nanti akan Ibu kirimkan linknya di dalam WhatsApp group. Baiklah anak-anak sekalian, selamat belajar. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, kata anak Ibu. Enggak, Ya, enggak. semoga semangat selalu dan berhasil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya gue,